Namaku Siti, aku dipaksa menikah dengan majikanku asal Afrika. Aku tak mencintai dia, tapi keluargaku memaksa agar aku mau menikah dengan majikanku. Keluargaku gila harta karna. Kalau aku mau menerima pernikahan itu, aku dikasih mahar 200 sapi. Setiap malam aku menangis karena tak kuat dengan permainannya. Anunya sangat besar, sampai aku syok dan hampir gila mulai mengering di ujung musim panen. Di sebuah desa kecil di pelosok Jawa Timur, seorang gadis muda bernama Siti duduk di depan rumah kayunya yang sederhana. Ia memandangi ayahnya yang terbaring lemah di dalam rumah. Tubuh renta, yang dulu kuat mencangkul sawah kini, hanya bisa terbaring dan batuk-batuk. Ibunya masih juga belum pulang dari berjualan sayur keliling desa. Siti menghela napas panjang. Ia telah mencoba segala cara untuk bertahan. Menjadi buruh cuci, membantu tetangga memanen. Bahkan menjual kerudung dan kue buatan tangan ke pasar desa. Tapi itu semua tak cukup. Biaya berobat ayahnya terus membengkak. Dan utang keluarga sudah menumpuk. "Ti, kamu yakin dengan keputusanmu?" tanya Bude Warni, saudara ibunya yang datang sore itu. Siti mengangguk mantap. "Aku sudah pikirkan matang-matang, Bude. Aku harus kerja ke luar negeri. Kalau tetap di sini, aku nggak akan bisa bantu bapak sembuh." Bude Warni memeluk Siti erat, matanya berkaca-kaca. Ia tahu betul risikonya bekerja di negeri jauh. Terlebih lagi, tujuan Siti bukan ke negara Arab seperti kebanyakan TKW lain, melainkan ke sebuah negara di Afrika Timur, yang bahkan namanya nyaris asing di telinga warga desa. Beberapa hari kemudian, Siti berangkat. Dengan membawa tas kecil, beberapa baju, dan selembar foto keluarganya, ia meninggalkan tanah kelahirannya. Di bandara, ia memeluk ibunya yang tak bisa menahan tangis. "Maafkan Siti, Bu, doakan Siti kuat," bisiknya. Setelah perjalanan panjang berjam-jam di udara dan darat, Siti akhirnya tiba di Afrika Timur. Negeri itu panas dan berdebu, tapi penuh warna. Kontrak kerja menempatkan Siti sebagai pembantu rumah tangga di sebuah rumah besar di pedalaman, milik seorang pria bernama Kabelo. Rumah itu sepi, megah, dan tampak suram. Pelayan lain menyambut Siti dengan singkat dan menunjukkan kamarnya. Di hari pertama, Siti baru tahu bahwa tuannya adalah seorang pria Afrika berkulit legam, bertubuh tegap, namun lumpuh dari pinggang ke bawah. Kabelo adalah mantan pengusaha muda sukses, pemilik lahan pertanian dan peternakan besar. Tapi kini, hidup menyendiri setelah kecelakaan tragis 2 tahun lalu. Kabelo tak banyak bicara. Wajahnya dingin dan tajam, setiap perintahnya kaku, singkat, dan tanpa senyum. Lantai itu masih kotor. "Ulangi lagi," katanya dengan suara berat dari kursi rodanya saat melihat Siti mengepel ruang tamu. Siti hanya mengangguk dan mengulang pekerjaannya tanpa membantah. Dia tahu pekerjaannya tidak akan mudah, tapi Siti tetap bekerja dengan sepenuh hati. Ia selalu tersenyum meski lelah, selalu menyapa semua orang dengan sopan, dan yang paling penting, ia tak pernah mengeluh. Malam-malam panjang ia lewati di kamarnya yang sempit. Di dinding, terpajang foto keluarganya. Setiap malam ia berdoa sambil menahan rindu yang menyesakkan dada. "Ya Allah, berikan aku kekuatan," doanya lirih. Hari demi hari, sikap keras Kabelo mulai mencair. Ia memperhatikan bagaimana Siti selalu sabar, bahkan ketika dimarahi. Siti mulai sering membacakan ayat-ayat Al-Quran di dekat ruang kerja Kabelo. Awalnya pria itu hanya diam, tapi lama-kelamaan ia mulai bertanya. "Apa artinya ayat itu?" tanya Kabelo pelan suatu malam. "Itu doa Nabi Ayub yang sabar saat sakit. Ia tidak mengeluh, tapi hanya berserah pada Tuhannya," jawab Siti lembut. Kabelo termenung lama. Malam itu, untuk pertama kalinya, Siti melihat mata pria itu berkaca-kaca. Namun, tak semua orang senang. Pelayan lain mencibir Siti, menyebutnya si pencari simpati karena dianggap terlalu dekat dengan majikan. Tapi, Siti tetap diam, tak menanggapi gosip apapun. Ia hanya ingin bekerja dan mengumpulkan uang untuk menyembuhkan bapaknya. Pada suatu pagi, saat Siti sedang menyiram bunga, Kabelo memanggilnya ke ruang tamu. Pria itu terlihat lebih tenang dari biasanya.
Kamu tahu, sudah 2 tahun aku tak pernah bicara dengan siapapun seperti ini, katanya. Siti hanya tersenyum kecil. Aku dulu percaya semua orang akan meninggalkanku saat aku lumpuh. Tapi kamu berbeda, lanjutnya. Siti terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat, tapi ia tak tahu harus menjawab apa. Hari demi hari, suasana rumah berubah. Cabello mulai membaca buku, mulai tertawa, bahkan mulai menerima tamu. Semua orang heran dengan perubahan itu. Dan di balik semua perubahan itu, ada satu orang, Siti. Namun, hubungan mereka masih seperti langit dan bumi. Siti hanyalah seorang pembantu rumah tangga dari desa, sedangkan Cabello adalah seorang pria kaya dari tanah Afrika. Belum lagi perbedaan budaya dan status sosial yang begitu jauh. Tapi takdir seolah sudah menyiapkan jalan cerita yang mengejutkan. Sebuah keputusan besar dari Cabello akan segera mengguncang semua orang, termasuk Siti yang tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah selamanya. Hari-hari terus bergulir, dan suasana rumah besar milik Cabello kini benar-benar berbeda. Senyuman dan suara tawa mulai sering terdengar dari ruang makan, tempat di mana dulunya hanya ada keheningan dan aura dingin. Dan penyebab semua perubahan itu satu, Siti. Siti tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, tanpa pernah merasa dirinya spesial. Namun dalam diam, perasaan antara keduanya mulai tumbuh. Cabello, yang dulu hanya memandang Siti sebagai pembantu, kini melihat lebih jauh. Wanita itu adalah cahaya yang menerangi kegelapan hidupnya. Pada suatu sore yang teduh, ketika matahari Afrika mulai merunduk dan cahaya keemasan menyapu tanah merah, Cabello duduk di kursi rodanya di teras belakang rumah. Di sampingnya, Siti sedang menyiram tanaman. "Siti," panggil Cabello perlahan. "Ya, Tuan?" "Berhentilah memanggilku Tuan. Panggil saja aku Cabello." Siti menatapnya dengan bingung, lalu mengangguk. "Baik, Cabello. Aku ingin bertanya, kalau aku meminta sesuatu, kau akan jawab jujur?" Siti sedikit kaku. "Selama aku bisa, aku akan jujur." Cabello menarik napas panjang, lalu menatap langit. "Apa kau bersedia tinggal di sini? Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai istri." Dunia seakan berhenti sejenak. Siti menatap pria itu dengan mata terbuka lebar, tubuhnya gemetar. Apa maksudmu?" "Aku mencintaimu, Siti. Aku tak butuh wanita lain. Kau telah membuatku hidup kembali, dan aku ingin menjadikanmu istriku. Bukan karena kasihan, tapi karena aku sungguh-sungguh." Siti terdiam, tak mampu menjawab. Air matanya perlahan jatuh. Ia bingung antara bahagia, takut, dan merasa tak layak. Ia hanyalah gadis desa. Bagaimana mungkin menjadi istri seorang tuan tanah Afrika? Keesokan harinya, kabar lamaran itu tersebar di seluruh rumah. Para pelayan berbisik, sebagian tak percaya, sebagian mencibir. "Apa-apaan ini? Dia cuma TKW. Apa Cabello sudah gila?" Namun Cabello tidak main-main. Ia mengundang keluarganya dari kota untuk berkumpul. Ayah, ibu, dan kakaknya datang dengan wajah penuh tanya. Di ruang keluarga yang besar, Cabello dengan tegas menyatakan niatnya. "Aku ingin menikah dengan Siti." Keluarganya terkejut. Ibunya, seorang wanita bangsawan lokal, terlihat gelisah. "Kau yakin? Dia orang asing, seorang pembantu." Cabello mengangguk. "Justru karena dia bukan siapa-siapa, dia mampu membuatku merasa berarti lagi. Dan aku ingin membayar cintaku dengan cara yang terhormat. Aku akan memberikan mahar 200 ekor sapi." Semua orang terdiam. 200 ekor sapi adalah mahar yang sangat besar, bahkan untuk kalangan bangsawan sekalipun. Itu bukan hanya mahar, tapi pengumuman kepada dunia bahwa cinta ini bukan main-main. Kabar lamaran Cabello dengan mahar 200 ekor sapi kepada seorang TKW dari Indonesia langsung menyebar ke media lokal. Banyak yang kagum, banyak yang heran, dan tak sedikit yang skeptis. Namun, Siti tetap rendah hati. Ia bahkan sempat menangis saat ditelepon ibunya di kampung. "Bu, Siti dilamar sama majikan Siti, tapi beliau lumpuh, Bu." Sang ibu di ujung telepon hening sejenak, lalu menjawab lembut, "Nak, bukan soal fisik, tapi kalau dia memperlakukanmu dengan baik, itu jauh lebih dari cukup." Ibu restui. Beberapa minggu kemudian,
Pernikahan Siti dan Kabelo digelar dengan adat campuran Afrika dan nuansa Islami. Sapi-sapi dihias dan dikirap ke halaman rumah sebagai simbol mahar yang agung. Ribuan orang datang menyaksikan. Beberapa dari mereka menangis melihat betapa megah namun khidmatnya pernikahan itu. Siti mengenakan gaun tradisional Afrika berwarna emas dengan sentuhan batik dari Jawa di bagian dalamnya. Kabelo duduk di kursi rodanya, mengenakan jubah kebesaran, wajahnya bersinar dengan bahagia. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kabelo membaca syahadat di depan para saksi dan imam lokal. Ia memeluk Islam di hari pernikahannya, sebuah keputusan yang ia ambil setelah lama mendengarkan bacaan Al-Quran dari Siti setiap malam. Tangis bahagia pecah. Siti kini bukan lagi hanya seorang pembantu. Ia adalah istri sah dari tuan tanah Afrika, dengan mahar 200 ekor sapi dan cinta yang tulus. Video pernikahan mereka yang diunggah oleh salah satu tamu undangan viral di media sosial. Judulnya, TKW Indonesia menikah dengan majikan Afrika lumpuh, mahar 200 sapi. Komentar netizen meledak, ini baru cinta sejati. Siti, kamu hebat, dari desa jadi ratu Afrika. Semoga cinta mereka abadi. Namun, cerita cinta mereka belum berakhir. Siti memutuskan untuk kembali ke Indonesia bersama Kabelo dalam waktu dekat. Ia ingin mengenalkan suaminya kepada desa yang dulu mencibir kepergiannya. Apa yang akan terjadi saat mereka pulang ke kampung halaman? 2 bulan setelah pernikahan yang mengguncang media sosial itu, Siti dan Kabelo akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Indonesia. Ini adalah kali pertama Kabelo keluar dari benua Afrika sejak kecelakaan yang membuatnya lumpuh. Dengan persiapan matang, mereka menempuh perjalanan panjang dari Afrika Timur menuju Jawa Timur, menuju desa kecil yang dulu menjadi saksi perjuangan hidup Siti. Saat pesawat mereka mendarat di Bandara Surabaya, banyak wartawan lokal yang sudah menunggu. Berita tentang pernikahan TKW dan majikan Afrika lumpuh dengan mahar 200 ekor sapi telah lebih dulu viral dan menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Namun bagi Siti, momen terpenting bukanlah sorotan kamera, melainkan saat ia bisa memeluk ibunya dan mencium tangan ayahnya yang kini mulai pulih. Bu, Pak, ucap Siti sambil berlutut, air matanya mengalir deras. Kabelo berdiri di sampingnya dengan bantuan tongkat penopang tangan, yang baru ia gunakan dalam terapi fisik. Ia menatap kedua mertua barunya dengan hormat dan rendah hati. Sang ibu menangis dan memeluk Siti erat. Anakku, kamu benar-benar kembali sebagai wanita yang luar biasa, ucap ibunya terisak. Ayah Siti mengangguk penuh haru. Terima kasih sudah menjaga anak kami, katanya lirih kepada Kabelo. Keesokan harinya, Siti dan Kabelo disambut oleh seluruh warga desa. Awalnya hanya sebagian yang datang, namun begitu iring-iringan mobil berhenti di depan rumah kayu keluarga Siti, orang-orang mulai berdatangan dari segala penjuru desa. Mereka terdiam menyaksikan pria kulit hitam tinggi besar dengan pakaian khas Afrika keluar dari mobil dengan senyum hangat dan sopan. Assalamualaikum, sapa Kabelo dengan logat asing tapi penuh ketulusan. Warga yang dulu mencibir Siti karena pergi ke Afrika, kini menatapnya dengan kagum. Terlebih ketika mereka mendengar bagaimana suaminya memperlakukan Siti dengan penuh hormat, serta mahar yang diberikan bukan main-main, 200 ekor sapi. Tak hanya itu, beberapa hari kemudian, Kabelo mengumpulkan perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat di balai desa. Ia berdiri di tengah warga, lalu berbicara melalui penerjemah. Siti bukan hanya istri saya, dia adalah penyelamat hidup saya. Kini saatnya saya membalas budi pada tanah yang membesarkannya. Kabelo mengumumkan bahwa ia akan membangun sebuah yayasan pendidikan kecil, lengkap dengan fasilitas belajar gratis dan beasiswa untuk anak-anak miskin di desa. Tak hanya itu, ia juga menyumbangkan dana untuk pembangunan sumur air bersih dan klinik desa. Sambutan warga luar biasa, mereka beramai-ramai membantu pembangunan. Para tetua desa bahkan memberikan gelar kehormatan lokal kepada Kabelo sebagai Bapak Tamur Betah, yang artinya tamu yang membawa berkah. Hari-hari berlalu dan Siti mulai membuka usaha kecil di desa.
warung herbal, dan toko kerajinan tangan khas Afrika Jawa, yang hasilnya akan disumbangkan ke pendidikan anak-anak yatim. Suatu malam, di bawah cahaya bulan dan suara jangkrik, Siti duduk bersama Kabelo di beranda rumah mereka. "Pernahkah kamu menyesal menikah denganku, Kabelo?" tanya Siti pelan. Kabelo memandang langit, lalu menatap wajah Siti dalam-dalam. "Aku lumpuh dari pinggang ke bawah, tapi bersamamu, jiwaku bisa berdiri tegak. Kau bukan hanya istriku, kau adalah keberanianku, doaku yang dijawab Tuhan." Siti tersenyum. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku hanya gadis kampung, Kabelo, dan aku hanya pria yang kehilangan segalanya. Sampai aku bertemu kamu." Mereka berdua terdiam, tapi dalam keheningan itu tersimpan kekuatan cinta yang tak bisa dibeli dengan harta atau status. Sebuah cinta yang lahir dari luka, tumbuh dalam pengorbanan, dan berbuah keberkahan bagi banyak orang. Cerita mereka menyebar hingga media internasional mengangkat kisahnya. Judul-judul seperti "Dari Desa ke Dunia", Kisah TKW Indonesia dan Suami Afrika Lumpuh, 200 Sapi, Sebuah Mahar, Cinta Sejati, Cinta Tanpa Fisik, Kisah Nyata yang Menginspirasi Dunia. Siti dan Kabelo diundang ke berbagai acara talk show. Tapi keduanya tetap rendah hati, menolak glamor, dan memilih fokus pada pembangunan desa. Cerita ini menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa cinta sejati bukan tentang sempurna, tapi tentang ketulusan, kesabaran, dan keberanian untuk memilih dengan hati. Tamat.